Shalom, selamat pagi sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Yohanes November Tahulending, Ketua Majelis Jemaat GPIB Gideon Jakarta Pusat, senang menyapa Bapak Ibu pada pagi hari ini. Kiranya kesetiaan kita mendengarkan acara Morning Call GPIB senantiasa diberkati oleh Tuhan, dan nama Tuhan selalu diagungkan dan dipermuliakan dalam hidup ini. Sebelum kita memulai segala sesuatu dalam aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus agar kebenaran firman Tuhan memberkati kita di dalam kehidupan ini. Mari kita berdoa. Bapa, pada pagi hari ini kami datang kepadamu, memohon belas kasihan dan rahmat Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus menguasai hati dan pikiran kami, agar dalam perjalanan hidup ini, kami menyandarkan hidup ini hanyalah ke dalam tangan-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kiranya tuntunan Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perikop bacaan kita pada pagi hari ini terambil dalam surat Roma pasal 12. Surat Roma pasal 12 ayat 19 sampai 20 yang mengatakan, Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi, jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu membuat dia malu, seperti menumpukkan bara api di atas kepalanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah yang mendengar dan diberkati melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, surat Roma merupakan surat pastoral yang bersifat membimbing iman jemaat kepada jalan yang benar menurut kehendak Kristus. Pada bagian teks kita hari ini mau mengajarkan kepada kita sebagai pengikut Kristus untuk menggunakan kasih sebagai senjata dalam membalas kejahatan. Karena tindakan ini akan membawa damai dan sukacita dalam kehidupan bersama dengan sesama dimanapun kita berada. Pembalasan itu bukan hak kita, melainkan hak Tuhan. Pembalasan adalah milik Tuhan, bukan manusia. Ini menegaskan bahwa Tuhan adalah hakim yang adil dan umat kita dipanggil untuk percaya kepada penghakimannya. Dalam pandangan dunia adalah mengalahkan kejahatan dengan kejahatan. Bahkan semakin jahat, semakin baik. Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Tapi firman Tuhan hari ini mau mengajak kita menyerahkan pembalasan itu kepada Tuhan dan hidup dalam kasih. Ketika kita membalas dendam, kita sebenarnya sedang mencoba menggeser Tuhan dari tahtanya sebagai hakim yang adil. Kita sedang merebut sesuatu yang bukan milik kita. Kemarahan bukan hanya urusan emosi manusia, tetapi urusan kedaulatan ilahi. Melainkan kita diajak untuk menyerahkan pembalasan ini kepada Tuhan, bukan berarti kalah, melainkan mengakui otoritas Tuhan. Tuhan mengadili
dengan adil. Seringkali saat kita disakiti, ada suara di dalam hati kita yang berteriak menuntut keadilan. Kita merasa berhak untuk membalas, berhak untuk marah, dan berhak untuk melihat orang lain jatuh. Namun hari ini firman Tuhan mengingatkan kita dengan lembut dan tegas. Janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, sebab pembalasan itu adalah hakku. Ingatlah, biarkan Tuhan yang bekerja. Hal ini bukan berarti keadilan ditiadakan, justru kita menyerahkan perkara kita kepada pribadi yang paling tahu cara membereskannya. Tugas kita bukanlah menjadi hakim bagi sesama, melainkan menjadi saluran kasih bagi dunia. Mari kita belajar dari kisah Yusuf. Yusuf adalah bukti hidup bahwa mengembalikan hak Tuhan, membalas kejahatan yang pernah dialaminya. Ia tidak balas, tetapi mengembalikan kepada Tuhan untuk bisa memberi tempat kepada Tuhan sebagai hakim membutuhkan proses waktu yang lama. Mengampuni itu ada proses, tidak semudah membalikan tangan. Bukan simsalabim seperti sulap terjadi seketika. Penguasaan diri menjadi kunci memberi tempat Tuhan sebagai hakim yang adil yang akan membalas kejahatan orang lain kepada kita. Untuk sampai kepada penguasaan diri, ada proses yang harus dilalui. Ada waktu memproses kehidupan kita seperti Yusuf. Melalui waktu yang cukup lama, ia baru belajar bagaimana mengalahkan kejahatan dengan kebaikan dan berbuat baik kepada saudara-saudaranya. Pada akhirnya, Yusuf menyaksikan bahwa Tuhan dapat membantunya untuk mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kata-katanya tercatat di dalam Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita, menyatakan hidup yang mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ada kutipan umum yang sering terdengar di telinga kita. Jangan kasih beban kepada Tuhan kalau bisa kita bereskan membalaskannya. Jangan membuat repot Tuhan. Firman Tuhan hari ini memberikan perlindungan iman bagi kita agar tidak terjebak dalam pembenaran diri yang salah. Sukacita kita jangan sampai dirampas oleh kejahatan orang lain kepada kita. Berdamailah, biarlah kejahatan itu jadi urusan Tuhan. Hal ini bukan berarti kita tidak peduli. Kita tidak punya kewenangan dalam hal balas-membalas. Walaupun hal itu dapat kita lakukan, namun balasan yang kita lakukan tidak sebanding dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan. Hal ini tercatat dalam Ibrani 10 ayat 30-31 mengatakan, sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Jadi, serahkan pembalasan itu kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang bekerja dengan cara dan waktunya sempurna. Percayalah bahwa Allah tidak butuh bantuan kita untuk menegakkan pembalasan. Tuhan punya cara sendiri. Balas dendam tidak menyelesaikan masalah, justru akan membuat batin kita terluka. Jangan kita membuat luka-luka batin yang baru dalam hidup kita. Membalas dendam hanya membuat kita dirantai oleh masa lalu yang tidak pernah ada penyelesaiannya. Cara terbaik adalah melepaskan pengampunan demi kesehatan spiritualitas dan mentalitas kita dalam menjalani kehidupan ini. Mari kita membangun komitmen baru, berhenti memikul beban yang seharusnya menjadi milik Tuhan, kembalikan hak pembalasan itu kepada Tuhan, dan terimalah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal.
Karena saat kita berhenti melawan dengan cara dunia, disitulah kemenangan iman kita dimulai. Firman Tuhan mau mengajak kita melakukan kasih yang radikal dalam hidup ini. Sebagai orang Kristen yang tidak membalas, itu bukan orang lemah, melainkan justru menunjukkan kekuatan karakter yang berkelas seperti Kristus. Sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk melakukan kasih secara nyata. Kasih bukanlah perasaan pasif, melainkan tindakan aktif untuk memutus pembalasan jahat dengan kebaikan yang tulus. Hak yang kita lakukan menurut surat Roma ini adalah memberi makan, memberi minum, dan berbuat baik serta memberkati. Dengan demikian, kita sedang memupuk bara di kepala orang yang melakukan tidak baik kepada kita. Ini bukan cara untuk menyakiti musuh kita, melainkan cara untuk menghormati hak Tuhan. Bagian kita adalah mengasihi, bagian Tuhan adalah menghakimi. Kita hanya diajak untuk melakukan tindakan kasih yang radikal sebagai balasan yang elegan menghadapi orang yang jahat dalam hidup ini. Kasih adalah sarana pertobatan untuk terima kasih Kristus. Dengan melakukan seperti Tuhan Yesus Kristus memberikan teladan kepada kita, tidak membalas hinaan dan penderitaannya yang ia alami saat Via Dolorosa dan penyalipan. Tuhan Yesus menyerahkan perkaranya kepada Sang Bapa yang mengalahkan dosa, balas dendam dan kejahatan melalui kasih dan pengorbanannya. Sahabat GPIB yang dikasihi Yesus Kristus, melepaskan pengampunan dari hak pembalasan bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda kepercayaan penuh kepada kedaulatan Allah. Ketika kita berkata, "Aku tidak akan membalas," saat itulah kita memberikan tempat bagi Tuhan untuk bekerja, menyatakan keadilan dan kemuliaan. Jangan biarkan hati kita menjadi penjara bagi kebencian. Jangan biarkan sukacita kita dirampas oleh kesalahan orang lain. Mari kita lepaskan beban yang bukan milik kita dan kembalikan hak menghakimi itu ke tangan Allah yang hidup. Ingatlah, kemenangan sejati bukan saat musuh kita jatuh, tetapi saat kita mampu tetap berdiri tegak dalam kasih Kristus meskipun kita direndahkan, diremehkan di dalam hidup ini. Yakin dan percaya, Tuhan punya cara untuk melakukan yang terbaik dalam hidup ini. Mari kita berkomitmen untuk menjadi saluran kasih yang radikal. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah menyapa kami. Kuatkan iman percaya kami dalam menjalani kehidupan ini, agar kami tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan dan melakukan kasih secara nyata dalam kehidupan ini, agar nama Tuhan yang selalu diagungkan dan dipermuliakan. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah menyapa kami, dan saat ini kami akan melakukan segala aktivitas kami. Kami memohon belas kasihan dan rahmat Tuhan, agar apa yang kami lakukan sepanjang hari ini, Tuhan berkati, Tuhan tolong, Tuhan jaga, Tuhan sertai, sehingga kami dijauhkan daripada yang jahat, dan kami melakukan yang terbaik untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan berkati pekerjaan kami, Tuhan berkati usaha kami, Tuhan berkati kehidupan keluarga kami, Tuhan berkati juga kehidupan persekutuan gereja kami di GPIB, di gereja kami masing-masing, agar nama Tuhan yang selalu diagungkan dan dipermuliakan dalam kehidupan ini. Yang sakit Tuhan lawat. Biarlah di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan, ada pemulihan. Kiranya mereka boleh melihat kemurahan, kebaikan Tuhan, dan kuasa Tuhan tetap nyata. Dulu, sekarang, yang akan datang. Kuasa-Mu tetap sama, yang akan memulihkan, yang akan menyembuhkan di dalam kehidupan. Yang terbeban berat dengan banyak macam persoalan dalam kehidupan ini, Tuhan beri kekuatan agar mereka boleh melewati badai kehidupan dengan selamat.
karena ada Tuhan yang bersama-sama di dalam kehidupan ini. Tuhan berkati dalam kehidupan bersama, bertetangga, bermasyarakat, agar kami boleh menjadi lilin-lilin kecil yang menerangi sekitar kami, agar kami boleh menjadi alat kesaksian bagi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa negara kami. Tolong berkati pemimpin bangsa kami, aparat keamanan TNI Polri, agar kami boleh tinggal di bumi Indonesia dengan damai sejahtera. Kiranya Tuhan memberkati mereka agar tidak mengkhianati cita-cita luhur dalam kehidupan berbangsa bernegara kami. Memberkati bangsa-bangsa dalam kancah peperangan. Kiranya juga Tuhan hadirkan damai sejahtera. Kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati di dalam kehidupan ini. Bapa, inilah kami pertaruhkan kehidupan kami, seutuhnya hanyalah ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang memberkati kami. Demi Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas, selamat bekerja. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu di dalam kehidupan ini, dari sekarang kekal sampai selama-lamanya. Shalom.